Halo teman-teman, selamat datang kembali di Divine Guidance Oracle. Ini adalah bacaan untuk Oktober minggu terakhir ya, mulai hari Senin ini. Ini adalah general reading, mungkin tidak bisa cocok untuk kamu semua ya. Ambil aja pesannya yang bermanfaat. Dan ini tidak terbatas zodiak ya, aku tidak bikin lagi per zodiak untuk reading kali ini. Oke, kartu pertama ada Seek the Truth, ini untuk hari Senin dan Selasa ya. Ini menggambarkan pencarian suatu kebenaran yang mungkin saat ini kamu banyak bertanya-tanya gitu ya. Banyak bertanya apa yang terjadi dan kamu mencari sebuah validasi mungkin ya, validasi dari apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu rasakan saat ini. Ini juga menggambarkan suatu intuisi sebenarnya ya. Mungkin di 2 hari ini kamu akan ngerasa banyak synchronize atau sinkronisasi itu seperti mungkin intuisi kamu banyak mendapatkan seperti pesan gitu melalui angka atau melalui kata ya, keywords gitu, atau melalui peristiwa ya. Apapun yang menjadi pertanyaan kamu mungkin akan terjawab dari situ gitu ya. Ada tanda-tanda yang diberikan ke kamu, ada jawaban yang diberikan ke kamu itu lewat apa yang ada di sekitar kamu, bisa benda, bisa angka atau kata atau apapun ya. Intinya kamu mesti terbuka dengan semua bimbingan ya untuk menjawab apapun pertanyaan kamu itu, dan percaya sama intuisi kamu, percaya sama intuisi, karena banyak orang yang ignoring intuisinya gitu. Udah dikasih tanda, udah dikasih jawaban sama semesta, tapi tidak mau menerima, tidak mau percaya pada intuisi itu. Jadi di sini meminta kamu untuk lebih percaya pada intuisimu, karena pertanyaan apapun yang saat ini kamu punya itu sebenarnya ada jawabannya di dalam dirimu, sudah diberikan jawaban melalui nanti pertanda ya. Oke, kartu selanjutnya ada Flow. Oke, seperti judulnya, ini meminta kamu untuk mengalir ya. Ini untuk hari Rabu Kamis ya. Untuk mengalir seperti air dan biarkan semuanya terbuka dengan sendirinya ya. Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan kamu di hari Senin Selasa mungkin ya. Supaya kamu biarkan aja mengalir, nanti semesta akan membukakan jawabannya ya, dimana peristiwa-peristiwa itu nanti akan terungkap dengan sendirinya. Kamu akan mendapatkan jawaban ketika kamu tidak memaksakan ya. Kamu tidak perlu memaksakan untuk semesta segera memberikan jawaban. Kamu cukup mengalir saja dalam jalani kehidupan kamu seperti biasa. Karena nanti semua peristiwa yang kamu pertanyakan di awal minggu itu akan mulai terungkap. Nah, kartu Flow ini juga mengindikasikan kamu untuk meminta kamu untuk lebih menyeimbangkan atau menjaga emosi kamu ya. Menjaga emosi, menjaga keseimbangan
di dalam batin kamu. Air ini ibaratnya adalah emosi kita. Jadi kalau air yang tenang, airnya tenang, kamu akan melihat segala sesuatunya dengan jernih, ya kan? Ketika kamu melihat, coba di sungai sungai atau genangan air atau suatu wadah yang berisi air mungkin ya, kamu akan bisa melihat dasarnya dengan jelas ketika air itu tenang, ya kan? Ini ibaratnya perasaan kita. Ketika kita itu tenang, batin kamu tenang, kamu akan bisa melihat segala sesuatunya dengan clear, dengan jelas gitu. Tapi ketika batin kamu gaduh ya, gaduh itu artinya kamu merasakan banyak kemarahan, merasakan banyak kesedihan atau stres dan emosi-emosi yang negatif lainnya, itu menutupi kebenaran gitu, menutupi apa yang ada di dasar air itu, karena airnya beriak atau apa istilahnya, bergelombang, atau air itu susah banget sih ngomongnya. Oke, ketemu, bergejolak. Airnya bergejolak sehingga kamu akan susah melihat dasar dari apa yang ada, dasar sungainya atau dasar wadahnya tadi. Itu ibaratnya kalau emosi kita tidak terkendali dan banyak pikiran yang kacau balau, kita tidak akan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi sih, ada apa semua yang di balik ini gitu ya. Tapi ketika kamu tenang dan ya udah biarin aja semesta itu mengatur semuanya, nanti apapun yang kamu pertanyakan di awal minggu nanti itu akan unfold naturally, akan terbuka dengan sendirinya. Dan ketika kamu sudah tenang, itu kamu akan bisa melihat dengan jelas, dengan jernih. Oh, ini ternyata inti atau akar permasalahannya di situ, seperti itu ya. Oke, kartu ketiga adalah untuk sisa harinya ya. Cuma Sabtu Minggu ya. Tapi energi bisa maju mundur ya. Ini hanya perkiraan. Di sini ya ada kesempatan ya. Ada kesempatan kata kartu ini. Tetapi di sini bahasa tubuhnya memperlihatkan seseorang yang banyak merenung gitu ya, dan mungkin ada kekecewaan. Nah, mungkin karena sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan tampaknya. Berkaitan dengan kartu 1 dan 2 kelihatannya mungkin jawaban yang kamu dapatkan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau ya. Apa yang kamu pertanyakan itu dijawab akhirnya oleh semesta, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan kamu mungkin merasa kecewa ya, merasa tertipu juga, seperti itu bisa ya. Apapun itu pertanyaanmu atau masalahmu ya. Ada perasaan bosan juga kelihatannya di kamu nih. Entah apa yang dalam seminggu ini kelihatannya kamu banyak sekali yang dipikir dan banyak questioning gitu ya. Dan di akhir minggu sepertinya kamu agak kecewa karena jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kamu mau ya. Kalau seperti ini memang terjadi, kamu diajak untuk lebih terbuka sebenarnya dengan kehendak ilahi. Kadang segala sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti mau kita, tidak berjalan seperti rencana, seperti itu ya. Kita punya planning tapi ternyata nggak berjalan seperti rencana. Nah, mungkin ini yang membuat kekecewaan. Atau
kamu menemukan suatu kebenaran tentang seseorang ya. Questioning kamu di awal minggu itu mungkin tentang seseorang dan ternyata terbukti orang itu adalah mengecewakan kamu sehingga kamu merasa kecewa, merasa tertipu, mungkin seperti itu ya. Apapun ini, kamu diminta untuk mengembalikan semuanya kepada kehendak ilahi. Segala sesuatu tidak bisa seperti yang kita inginkan, kan itu adalah suatu perjalanan hidup untuk mendewasakan kita ya. Itu adalah cara semesta itu untuk mendidik kita. Seperti itu, kadang kita dipaksa untuk menerima sesuatu yang tidak kita mau dan memaafkan keadaan atau mungkin memaafkan orang itu ya, siapapun yang mungkin membuat kamu kecewa ya. Memaafkan diri kamu juga gitu ya, karena di sini aku merasakan ada energi seperti menyalahkan diri sendiri gitu ya dengan apa yang telah terjadi. Jadi maafkan dirimu, maafkan orang lain, dan maafkan keadaan juga. Serahkan kembali semua kepada kehendak ilahi, karena sebenarnya ini adalah untuk pertumbuhanmu. Belajar untuk, ya tadi kamu diminta belajarnya untuk percaya intuisi, belajar untuk tenang batinmu dan mengalir, dan biarkan alam semesta bekerja untuk memberikan jawaban. Dan sekarang belajar untuk ya menyerahkan kembali semuanya kepada alam semesta gitu ya, menyerahkan kembali semuanya kepada kehendak ilahi. Dan ini sebenarnya adalah suatu kerendahan hati kita sebagai manusia ya, dimana kita biarkan Tuhan untuk mengambil alih, membimbing kita dan mendidik kita melalui apapun peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Apapun tantangannya, selama kamu bersedia untuk dibentuk semesta agar menjadi orang yang lebih baik, dan sekali lagi biarkan alam semesta dan kehendak ilahi yang bekerja, dan kerelaan hati ini, apapun tantangannya kamu akan dibimbing, diberi jalan keluar nantinya, dilindungi juga. Jadi kamu sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Kalau kita itu udah berpasrah pada Tuhan, Tuhan akan beri bimbingan dan perlindungan. Yang membuat kita itu stres dan marah adalah karena kita tidak mau terima, ya kan? Ketika kita tidak terima kondisi yang tidak sesuai dengan harapan ya, kita marah dan akhirnya kita stres. Tapi ketika kita terima, oh baiklah, ini adalah pelajaran berharga, ya udah petik pelajarannya dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, mohon bimbinganmu Tuhan, mohon perlindungan juga dan jalan keluar yang terbaik. Udah pasrahkan aja, semuanya pasti akan baik, nanti akan baik hasilnya gitu. Jadi sekali lagi, kerendahan hati dan jangan lepaskan ego kita sebagai manusia, biarkan kehendak ilahi yang bekerja. Semoga ini bermanfaat dan menjadi bahan renungan kita semua dan bisa dipetik pelajarannya. Kalau ini resonate buat kamu, please like dan subscribe juga, share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Kita kembali ketemu di video mendatang. Bye bye.